รับนะ เอ็มมา ไป Dengan fakta bahwa Lan sudah menguasai gerakan dasar, Som pun akhirnya berubah pikiran dan memberi izin untuk dia belajar, di mana Lan harus menyiapkan mental dan fisiknya, karena mau tidak mau harus menguasai berbagai macam latihan dalam waktu singkat. จะฆ่าคนที่มันมาฆ่าเราต้องเริ่มจากการไม่ถูกฆ่าให้ได้ก่อน Berkat keinginan dan tekad kuat yang dimilikinya, hari demi hari Lan pun menghabiskan waktunya untuk latihan seperti cara bertarung menggunakan pisau, merakit senjata api, memperkuat ketahanan fisik, dan tetek bengek lain sebagainya.เอาใหม่ Setelah beberapa hari melatih kemampuan Lan, Pran pun mengajak Em berbicara empat mata untuk jujur terkait dirinya yang menyukai wanita itu. Alasan Pran memberitahunya adalah ia ingin menitipkan Lan untuk senantiasa dijaga, andai kata dirinya mati lebih dulu. มึงรู้ปะเนี่ยว่ากูชอบเขา 2 bulan berlalu sejak kelompok Pran bersembunyi di bangunan tua, kita akan melihat Brook mendatangi sebuah desa untuk menemui pemilik dealer mobil. Bukan tanpa alasan, ia melihat mobil milik kelompok Pran ada di sana yang itu berarti keberadaan mereka tidak jauh dari tempat tersebut. นี่ครับเฮีย Sementara Pran mulai menginterogasi si pemilik dealer untuk mencari tahu terkait di mana pemilik mobil itu sekarang, Lan sendiri kini masih menjalani latihan dengan hanya ditemani oleh Pran, yang di sana Pran pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Lan yang notabene menyukainya sejak lama. เอาใหม่ Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat sedang makan bersama, Prances mulai membahas terkait rencana ke depannya yang ingin menjalani kehidupan normal, yang karena bersembunyi bukan solusi yang tepat. Pran pun mengajak mereka untuk ikut berjuang melawan kelompok Brook untuk mengakhiri semua ini. และถ้านี่จะชวนไปสู้ แบบที่ไม่รู้ว่าจะจบยังไงเนี่ยแหละ Entah Prances menyadarinya atau tidak, Brook dan kelompoknya kini sudah sampai di depan bangunan tersebut dan masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Lan. Yang tepat setelah masuk, mereka dikejutkan oleh kemunculan mobil yang tanpa ada pengemudinya dan mobil itu seketika meledak yang membuat Brook sadar bahwa Prances menyadari kedatangannya karena tanpa sepengetahuannya 2 bulan lalu Pran meminta si pemilik dealer untuk memberi kabar jika ada orang asing yang mempertanyakan tentang keberadaannya. Dan ya, Lances menghujani musuh dengan peluru yang membuat Brook cukup kewalahan. Setelah menumbangkan beberapa krocok, mereka langsung berpencar untuk menghadapi musuh yang tersisa dan berkat jebakan yang sudah dipersiapkan, tak sulit bagi Prances untuk mereka bisa menghabisi para krocok. Namun nasib malang harus dialami oleh Som saat salah satu anak buah Brook memotong satu bagian kakinya sehingga dan ya, Som pun tewas sesaat setelah menghabisi orang tersebut. Di waktu yang sama, rekannya juga harus kehilangan nyawa, tepat di depan mata kepala Pran sendiri. Tak terima dengan hal tersebut, M yang juga melihat kejadian itu pun langsung mendorong si pembunuh hingga keduanya jatuh dari lantai atas dan
Tepat setelah M menghabisi si pembunuh, Pran yang sadar temannya sedang dalam bahaya pun langsung menghadang Chaba untuk bertarung 1 lawan 1 sampai akhirnya entah Chaba masih hidup atau tidak, Brook sendiri terlihat masih berkeliling dan berhasil menemukan keberadaan Lan. Dikira akan mudah untuk menangkapnya, Brook jelas telah melakukan kesalahan karena menganggap buruannya lemah yang padahal dan Lan pun mendominasi pertarungan meski terbilang masih pemula, yang mana semua itu tidak luput dari hasil kerja keras dan tekadnya yang kuat untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Setelah pertarungannya selesai, Lan akhirnya dapat bernapas lega karena menganggap ini semua telah berakhir. Khawatir dengan yang lain, ia pun segera mencari keberadaan mereka hingga dengan Pran dan M. Dan cukup dibuat terpukul saat mengetahui jika hanya mereka sajalah yang tersisa. Tanpa buang waktu, Prances pun pergi ke halaman belakang karena di sana ada sebuah mobil yang bisa digunakan. Namun beberapa meter meninggalkan lokasi, mereka tidak sadar jika saat ini Chaba masih hidup dan tiba-tiba Lan pun tumbang akibat terkena tembakan yang sampai menembus bagian bahu. Menyadari hal tersebut, Pran pun dengan cepat menutup bagian tubuh Lan yang terluka untuk menghentikan pendarahannya. Melihat kondisi Lan yang makin memprihatinkan, Pran meminta M agar menghentikan mobilnya karena mereka tidak akan sempat untuk pergi ke rumah sakit, di mana Pran memutuskan untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan wanita yang sangat dia cintai. Saat donor sedang berlangsung itulah, masalah lain pun muncul karena Chaba berhasil menemukan keberadaan mereka. Tak ingin kedua temannya mati di tempat ini, memutuskan turun dari mobil untuk menghadapinya dan duel sengit pun terjadi di mana M cukup dibuat kesulitan dalam menghadapi Chaba. Meski demikian, ia tetap berjuang sekuat tenaga demi agar orang itu tidak sampai melukai kedua temannya sehingga M pun tewas sesaat setelah menghabisi Chaba. Menyadari hal itu, Pran hanya bisa merasa sedih sekaligus terharu akan perjuangan temannya dan mulai kehilangan kesadaran akibat dari melakukan donor darah tersebut. Singkat cerita, Lan pun tersadar di pagi hari dan mendapati Pran sudah tewas akibat kehabisan darah, di mana ia amat terpukul akan kepergian sosok yang dicintainya dan lekas memeluk Pran untuk yang terakhir kalinya. Beberapa tahun sejak kejadian itu, Lan pun menjalani kehidupan normal di sebuah tempat terpencil dan hanya tinggal berdua dengan seorang anak. Anak tersebut tidak lain merupakan hasil dari hubungannya dengan Pran, yang itu berarti si anak telah mewarisi golongan darah paling langka di dunia. อิสระที่คนหลายคนให้ฉันไว้ Terakhir, kita akan melihat Brook yang ternyata masih hidup, di mana ia kedatangan tamu seorang misterius yang katanya ingin meminta bantuan, yang tanpa Brook sadari, orang misterius itu sebenarnya adalah Lan, sehingga kini tamatlah sudah riwayatnya.
tamat, ending yang sangat